Halo Sobat Elset, hari ini tanggal 10 Maret 2026 saat gue syuting video ini. THR udah di depan mata dan gue tahu banget isi kepala kalian. Pengen ganti HP. Kalau budget lu di bawah 2 juta, lu bisa dapat HP di kelas entry level. Terus kalau di atas 4 juta, lu masuk mid-range yang udah ke arah premium. Tapi kalau budget lu 2-3 jutaan pas, selamat, lu ada di zona perang yang berdarah-darah. Di sini segmen paling susah buat milih HP. Kenapa? Karena di harga segini brand itu pinter banget mainin sulap. Mereka ngasih kamera 108 megapiksel tapi storage-nya eMMC Purba, atau mereka ngasih RAM tertulis 16 GB padahal itu cuma 8 GB aja aslinya. Jadi 16 GB itu virtual RAM lah ya, yang bisa gue bilang abal-abal gitu fungsinya, cuma menuhin kardus aja. Di video rekomendasi ini gue bakal bedah 5 HP terbaik sampai ke DNA-nya. Kita bakal ngomongin arsitektur chip, UFS storage, sampai manajemen panas, dan gue peringatin dari awal, gue bakal ngasih rekomendasi yang sangat objektif. Brand raja midrange kesayangan umat mungkin bakal turun tahta hari ini karena terlalu main aman. Siapin kopi kalian. Buat yang udah buka puasa, mari kita mulai autopsi gadget lebaran 2026 di kelas harga 2-3 jutaan. Di posisi kelima, kita punya HP jalur aman mertua, yaitu Samsung Galaxy A17 5G. Harganya sendiri di kisaran 2,9 jutaan. Mari kita bedah secara objektif. Kenapa HP terbaru dari Samsung ini masuk? Karena nilai jual utamanya bukan murni adu hardware otot-ototan, tapi janji di masa depan, yaitu update OS sampai 6 tahun, mulai dari Android 15. Ya, kalau 6 tahun kurang lebih sampai Android 21 ya, kalau dia masih pakai nomor gitu. Jadi bisa dibilang kalau lu beli HP ini, sekarang software-nya tuh masih relevan sampai anak lu lulus SD. Atau yang dari SMP udah lulus SMA gitu. Buat layarnya sendiri, Galaxy A17 ini udah pakai layar Super AMOLED dengan refresh rate yang udah lumayan mulus di 120 Hz. Kalibrasi warnanya juga khas Samsung di panel AMOLED. Itu masih salah satu yang paling manjain mata buat nonton Netflix. Otaknya juga udah pakai chipset Exynos 1330. Performanya tergolong udah cukup banget memang. Tapi jangan ngarep buat main Genshin Impact rata kanan. Ini HP yang dibikin buat ketenangan batin, silaturahmi, bukan buat main game berat. Sekarang mari kita roasting kelemahannya dulu nih. Pertama, bezel layar. Walaupun udah mendingan dari seri A15 atau A16, tetap aja layarnya masih kerasa pakai poni teardrop atau bezel tebel di dagunya. Desain di depannya kelihatan kurang futuristik gitu. Kerasa kayak HP 5 tahun lalu. Yang kedua itu dosa abadi Samsung, yaitu kecepatan ngecasnya mentok di 25 watt aja. Dan kepala chargernya nggak ada dalam box pembelian. Jadi kalau duit lu cuma 2,9 juta atau ya 3 juta itu lu belum termasuk colokannya. Jadi lu harus beli si chargernya itu. Ini bisa dibilang adalah HP buat lu yang anti ribet, pengen after sales di setiap tikungan ada, dan ngutamain brand image serta update software yang panjang. Nomor 4, kita pindah dari HP kalem ke HP yang teriak-teriak cari perhatian, yaitu Tecno Pova 7. Harganya di sekitar 2,3 jutaan. Kalau Samsung jualan janji masa depan, Tecno jualan otot kawat tulang besi masa kini. HP ini bawa baterai kuli 7000 mAh. Lu mau mudik naik motor dari Jakarta sampai Tegal, nyalain GPS terang-terangan sambil setel Spotify, HP ini bakal nyampe Tegal dengan sisa baterai mungkin 30%. Pokoknya baterainya nggak habis gitu, awet. Terus kalau habis gimana? Ngecasnya pakai teknologi 45 watt. Ngecas baterai segede itu cuma butuh sekitar sejam lebih, 10 menitan lah. Chipsetnya juga udah pakai MediaTek Helio G100 Ultimate-nya yang bisa ngasih stabilitas frame rate yang cakep buat main Mobile Legends. Minusnya, kita harus bahas estetika desainnya. Desain bodi belakangnya itu terlalu gaming banget, lengkap dengan lampu LED notifikasi. Kalau lu keluarin ini pas lagi yasinan atau sholat Id, rasanya terlalu mencolok kan, dan kurang etis gitu, kayak nih pengen main game kali nih. Di sisi lain, kameranya juga ya murni sekedar alat perekam cahaya, jangan ngarep hasil low light yang artistik. Jadi kalau buat kameranya kayak pelengkap aja gitu, bisa ngabadiin momen aja, tapi bukan hasil yang terbaik. So kesimpulannya, si Tecno Pova 7 ini adalah HP buat gamer murni dan driver ojol yang ngerasa butuh HP yang baterainya badak, terus performanya oke. Kita lanjut ke posisi ketiga nih. Di sini pasti banyak yang protes nih, yaitu Redmi Note 15 4G.
versi standar. Redmi Note 15 4G ini harganya mepet di 2,8 jutaan alias mepet 3 jutaan. Di HP terbarunya ini, Xiaomi sekarang terlalu main aman. Secara objektif, racikannya itu punya hardware yang solid memang. Layar yang AMOLED 120Hz, yang color accurate, baterainya 6000 mAh, ngecasnya 33 watt juga, dan kamera utamanya salah satu yang paling konsisten ngambil foto malam takbiran berkat optimalisasi ISP-nya, Image Signal Processing. Desainnya juga matte elegan yang nggak gampang kotor kena minyak opor. Tapi masalahnya, value-nya udah nggak gila sezaman Note 10 Pro dulu. Speknya terasa nanggung, peningkatannya cuma iteratif alias gitu-gitu aja. Sementara harganya pelan-pelan merangkak naik. Ibarat PNS, HP ini tuh kerjanya benar, disiplin, presisi, tapi nggak punya inisiatif buat bikin gebrakan yang bikin kita melongo. HyperOS-nya udah bisa dibilang stabil, tapi inovasi hardware-nya mulai stagnan. Kalau lu cari HP yang paling balance tanpa mikir panjang, ini jawabannya. Tapi kalau nyari gebrakan, maaf Xiaomi, lu bukan rajanya di tahun ini. Masuk ke posisi runner-up, direbut sama pendatang yang ngamuk bawa fitur. Infinix Note 15 Pro. Harga promonya biasanya di 2,8 jutaan. Ini adalah definisi sesungguhnya dari gaya elit harga kuli. Lu bayangin, HP 2 jutaan nawarin layar AMOLED 120Hz dengan fingerprint in display beserta body armor alloy meta atau bisa dibilang bodinya besi gitu, aluminium. Kamera 50 megapiksel yang udah dikasih OIS dan yang paling bikin otak gua korslet, dia punya wireless charging. Wireless chargingnya ada di 30 watt. Brand raksasa aja di harga 5 jutaan aja pelit ngasih wireless charging. Sementara itu Infinix ngasih fitur ini di harga UMR. Desainnya kalau lu taruh di meja warkop orang pasti nebak ini HP 6 jutaan. Tapi kita harus bedah minusnya pakai mikroskop. Pertama, body metalnya itu kerasa agak berat. Kedua, software XOS Infinix. Ini PR besar. Duanya masih berantakan dan bloatware-nya alias aplikasi bawahnya suka ngirim notifikasi spam. Alhasil, lu harus ngerti cara masuk ke setting buat matiin iklannya satu-satu. Tapi secara hardware ini brute force. Fitur hardware fisik ini tamparan keras buat kompetitor. Dan sampailah kita di juaranya, yaitu HP yang secara objektif paling layak dibeli pakai duit THR lu tahun ini. Kalau lu mendewakan rise to performance, Poco M7 Pro 5G bisa dipilih. Harganya stabil di 2,7 sampai 2,9 jutaan. Kenapa dia juara mutlak? Karena Poco nggak sibuk bikin layar lengkung atau gimmick lampu disco. Mereka naruh semua modalnya di dapur pacu. Otaknya pakai MediaTek Dimensity 7025 Ultra yang punya fabrikasi 6 nanometer. Ini pun disandingin sama RAM 8GB LPDDR4X. HP ini murni dibikin buat ngebut. Layarnya juga udah AMOLED 120Hz yang cukup responsif dan ngecasnya 45W turbo charge. Kelemahannya cuma satu, kelihatan jelas modul kameranya gede banget. Ngeblok sepertiga bodi belakang, estetikanya agak kacau. Tapi kalau lu nanya mana HP yang hitung-hitungan komponen silikon yang ngasih value paling tinggi dan paling awet buat disiksa main game 3 tahun ke depan, jawabannya telak. Itu Poco M7 Pro 5G. Selesai sudah autopsi 5 HP terbaik di kelas 2-3 jutaan buat lebaran di tahun 2026. Gimana menurut kalian, objektif kan? Redmi gue kritik karena main aman, Infinix naik takta karena royal fitur, dan Poco jadi raja karena performa mentahnya yang brutal. Keputusan akhir balik ke gaya hidup lo. Mau awet dan pamer brand ke mertua, ya pilih Samsung Galaxy A17 5G. Suka touring dan mabar tanpa powerbank, pilih Tecno. Cari stabilitas harian, itu Redmi. Pengen gaya ala Sultan dan pamer desainnya, lu pilih Infinix. Cari mesin ngebut buat main game berat, sikat aja si Poco. Dari daftar yang udah gue beda ini, sampai ke jeroannya, lu masuk tim yang mana? Tim menang mending Poco atau tetap setia sama kestabilan Samsung dan Redmi? Tulis di kolom komentar. Mari kita debat spesifikasi secara sehat di bawah. Nah, selain itu, kalau HP-HP yang kita bahas ini adalah gadget incaran kalian, langsung aja cek keranjang di bawah. Oke, segitu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!